Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah hilir mengaji, wabil khusus jemaah Masjid At-Tahirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah melewati hari raya Idul Adha, kembali kita bisa berkumpul bermajlis ilmu yang insyaallah setiap langkah kaki kita, waktu kita, seluruhnya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua dengan segala kekurangan kita, kekhilafan kita, diizinkan Allah untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jika tidak ada halangan, 2 pertemuan lagi, maksimal 3 pertemuan, kita akan menghatamkan kitab yang hampir 2 tahun ya. 2 tahun sama-sama kita pelajari. InsyaAllah nanti hatamannya di musola, jadi di musola soto, jadi insyaallah di musola soto. Baik, pada malam hari ini melanjutkan kajian sebelumnya, bahwasanya salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ini sebagai umat Nabi diberitahu Allah hal-hal gaib, hal-hal informasi yang akan terjadi di hari kemudian. Kita diunjuk tahu tentang alam barzakh, kita dikasih tahu tentang padang mahsyar, kita diberitahu tentang syafaat, kita diberitahu tentang ya seluruh ya yang berkaitan tentang perjalanan akhirat, dan itu tidak Allah beritahukan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa halusnya, kita inilah dapat bocorannya. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, dan sayangnya itu kita juga merasakannya. Kita diunjuk tahu nanti malaikat itu akan bertanya apa saja di alam barzakh. Itu kan soal bocoran namanya. Sudah diberitahu bagaimana cara jawabnya, sudah dikasih tahu. Ya, walaupun dengan sedemikian jelas pemberitahuannya, masih saja ada yang tidak bisa jawab nantinya. Nah, hari ini ya kita juga diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makhluk Allah yang namanya neraka. Di pertemuan berikutnya tentang makhluk Allah yang namanya surga. Jadi surga neraka itu termasuk makhluk Allah. Kenapa ada neraka? Kenapa ada surga? Karena tipikal manusia kita ini ada yang tergerak untuk ibadah kalau diiming-imingi pahala, hadiah. Ayo, misalkan ikut Ustadz, kemana Ustadz? Ke sana, ke Gandus, jalan kaki, tapi wih kenapa Ustaz, ada wong nak nunjuk kamu $10.000. Melo dah Pak? Melo, ada yang begitu. Ada yang tergerak kalau diiming-imingi hadiah, pahala, duit, surga, dan itu kalau di akhirat surga. Tapi ada orang yang kalau diiming-iming itu tidak terlalu tertarik. Tapi dia kalau ditakutin gerak. Mau nggak ikut aku ke Gandus? Kenapa Ustaz? Ada uang 10.000. Kaget beres, capek aku. Kalau kamu tidak melo, tidak melo, kamu di penjara 10 tahun.
ya, dan tanganmu dua-duanya dipotong misalnya, langsung dia tergerak. Kalau gitu aku. Nah, karakter manusia itu begitu, Pak. Ada yang butuh diiming-imingi surga baru dia tergerak untuk ibadah, ada yang harus ditakut-takuti agar dia kemudian berhenti dari maksiat. Walaupun puncak dari ini semua nanti cinta, Pak. Kalau sudah cinta, sudah, itu puncak dari peribadatan. Tetapi ya kita ini level keimanannya kan tidak sama. Biar enggak. Nah, Allah, hari ini kita akan melihat bagaimana mengerikannya neraka itu, ya, yang tujuan akhirnya agar melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum Ustaz bacakan riwayat-riwayatnya, perlu Ustaz jelaskan ada perbedaan antara takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada selain Allah. Kalau takutnya kita kepada selain Allah, apapun itu akan menyebabkan kita ingin jauh dari dia. Ingin, misal takut dengan preman, apa dampaknya, Pak? Nggak galak ketemu preman. Takut dengan hewan buas, macan, ular, singa, apa akibatnya? Membuat kita ahlan wa sahlan Pak Haji, insyaallah, ya. Apa yang membuat kita, kalau kita takut dengan singa, kabur, lari, menjauh. Kita pokoknya segala hal yang kita takutkan, kita ingin jauh dari hal tersebut. Berbeda dengan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, itu membuat kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut dengan makhluk, itu membuat kita ingin jauh dari makhluk itu. Tetapi rasa takut kita kepada Allah justru membuat kita, mendorong kita untuk ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang Ustaz izin akan bacakan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang gambaran neraka. Walaupun riwayat pertama ini dihukumi ya hadisnya dhaif, tetapi tidak mengapa sebagai informasi, sebagai hal yang bisa membuat kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Ruwiya an Umar bin al-Khattab, diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hinin ghairi hinihi alladhi kana ya'tihi fihi. Kata sahabat Umar, suatu ketika malaikat Jibril, ini malaikat Jibril yang datang ke Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril yang datang ke Mbah Gufron. Itu lain ceritanya. ini senianan ini. Kalau yang itu kenal dengan Mbah Gufron. Macam dunia nih, fitnah. Kalau hati-hati ya. Kita lagi hidup di era penuh dengan fitnah. Ngaji dengan orang yang jelas-jelas baiklah, yang tidak jelas tidak usah diikuti. Ya. Baik. Malaikat Jibril datang ke Nabi di waktu yang enggak biasa. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kemudian mendatangi, berdiri dan menyambut kedatangan malaikat Jibril. Tapi saat itu ada yang aneh. Kata Rasulullah, "Mali araka mutaghayyiral laun." Kok agak beda hari ini ya Jibril, ada apa? Warnanya berubah, tidak seperti biasanya tampil dengan warna yang sangat cerah putih. Hari ini agak berbeda warnanya. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Qal ma ji'tuka hatta amarallahu bimanafikhin nar. Aku tidak mendatangimu ya Muhammad sampai Allah memerintahkan agar neraka itu mulai dibuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, siflin nar
wan'ad li jahannam. Kalau begitu tolong informasikan saya, berikan saya informasi tentang apa itu neraka. Cak mano gambarannya? Kata malaikat Jibril alaihissalam, Ustaz akan baca cepat ya karena panjang riwayatnya. Kata malaikat Jibril, innallaha ta'ala amara bi jahannam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka itu dinyalakan apinya. Berapa lama? Alfa amin, 1000 tahun. Sampai memutih warnanya. Setelah itu agar dinyalakan lagi apinya 1000 tahun tambahan sampai memerah. Kemudian diperintahkan lagi untuk dinyalakan 1000 tahun lagi hatta swaddat, sampai menghitam. Fahiya sauda. Api itu kan ada tingkatannya Pak ya. Kalau di apa itu kompor gas juga ada yang putih, ya, ada yang kuning, ada yang biru, dan belum pernah ada yang hitam Pak ya. Lapi warnanya hitam. Nah ini puncaknya panas api neraka itu, sampai hitam luar biasa. Sampai percikannya, biasanya kalau percikan api warnanya sama dengan apinya, agak kekuning-kuningan ya. Tapi ini sampai percikannya pun berwarna hitam. Wala yadfa'u lahabuha walladzi ba'atsaka bil haqq. Kata malaikat Jibril, demi Allah yang telah mengutusmu ya Muhammad dengan kebenaran, andaikan terbuka dari neraka itu bocor selubang jarum, agar andaikan neraka itu bocor sekecil lubang jarum, lau anna qadra thaqbi ibratin futiha min jahannam lamata man fil ardi, dan dia netes sekali saja ke bumi, mati seluruh yang ada di bumi. Setetes itu Pak, mati semua yang ada di bumi. Kemudian saking panasnya neraka tersebut, walladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, lau anna khazinan min khazanati jahannam, andaikan para penjaga neraka itu datang muncul di dunia ini, niscaya semuanya juga akan mati saat melihatnya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi Tuhan yang telah mengutusmu ya Muhammad, lau anna halqatan min hilaqi silsilati ahli nar, andaikan sekumpulan penduduk ahli neraka yang telah Allah sifatkan di bumi diletakkan berkumpul di gunung, gunung itu akan turun, akan ambles, bergerak, bergetar sampai ambles. Mendengar itu Nabi nggak kuat. Dengar cerita dari malaikat Jibril tadi, kata Rasulullah, hasbi ya Jibril, cukup, la yansadi'u qalbi fa'amut, hampir saja hatiku pecah rasanya, retak rasanya mendengarkan begitu mengerikannya api neraka itu. Qala fa nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Jibril, kemudian Nabi melihat kepada malaikat Jibril dalam keadaan menangis. Rasulullah pun bertanya, tabki ya Jibril, engkau juga nangis? Bukankah engkau malaikat? Bukankah engkau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Kenapa harus nangis? Ini mah bukan untuk engkau, pasti tidak akan merasakan. Apa kata malaikat Jibril? Ana ahaqqu bil buka, saya sangat takut. Nangis itu karena takut. Bukankah dulu iblis juga penduduk surga, kemudian Allah uji tapi nggak berhasil, akhirnya masuk? Bisa saja Allah uji saya dan saya gagal, saya pun akan merasakan neraka itu. Mendengar itu malaikat saja sampai ketakutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis yang luar biasa. Akhirnya dua-duanya nangis. Fama zala yabkiyani hatta nudiya, dan terus menangis sampai terdengar ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, an ya Jibril wa ya Muhammad, wahai Jibril, wahai Muhammad, innallaha azza wa jalla qad ammanakum an ta'siyah, sesungguhnya Allah telah melindungi kalian dari kemaksiatan. Yani niscaya kalian tidak akan pernah melakukan maksiat sehingga masuk ke dalam neraka. Setelah itu malaikat Jibril pun naik dan Nabi Muhammad pun keluar
Saat itu bertemu sekumpulan sahabat dari kaum Ansar yang sedang sendau gurau tertawa. Apa kata Rasulullah? Atadhakuna wara'akum jahannam. Bisa, luar biasa kalian masih bisa tertawa padahal neraka sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu dari apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan niscaya kalian tidak akan bisa makan lagi, ya, ataupun minum. Dan niscaya kalian akan segera keluar ke jalan-jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi daripada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu satu kisah, walaupun hadisnya Ustaz katakan tadi dhaif, ya, tidak mengapa untuk mengambil ibrah, pelajaran begitu mengerikannya api neraka. Sekarang bagaimana tentang panasnya? Amma syiddatu harriha, adapun panasnya api neraka, dan ini kalau yang ini hadisnya insyaallah sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi. Disebutkan narukum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Nabi mengomentari api. Jadi Nabi berkata, api kita ini api yang di bumi ini, yang paling panas di bumi ini, itu hanya satu dari 70 kali lipat panasnya neraka. Hanya satu bagian dari 70 panasnya jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Apa kata para sahabat, demi Allah, tidakkah itu cukup? Qala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Ini panasnya dilipat gandakan lagi 69 kali lipat sehingga jumlahnya 70. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, lau kana fil masjid, andaikan di suatu masjid, mi'atu alfin aw yazidun, ada 100.000 jamaah, ada 100.000 orang kumpul di satu masjid. Kemudian datang satu orang ahli neraka yang sudah masuk neraka, datang di tengah-tengah yang 100.000 itu, kemudian menghembuskan nafas, mengeluarkan nafasnya, lah tarakal masjid wa man fi, akan terbakar seluruh yang ada di dalam masjid. Bayangin itu gimana kira-kira panasnya. Ada orang 100.000 kata Rasulullah, atau bahkan lebih. Kemudian ada satu orang ahli neraka mengeluarkan hembusan nafasnya setelah mereka masuk neraka, terbakar satu masjid itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berat sekali sebenarnya membaca ini hanya untuk menambah rasa takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini semuanya tidak sedikit pun mencicipi api neraka. Ya, diizinkan Allah untuk masuk surga min ghairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Kemudian informasi berikutnya, wa fi jahannam wadin min qayhin wadam. Di dalam neraka ada satu lembah yang isinya nanah dan darah, disebut dengan maubiqah. Disebut dengan maubiqah. Kalau kita baca surat Al-Kahfi ada waja'alna bainahum maubiqah. Ya, itu maubiqah itu nama tempat lembah yang isinya nanah dan darah, panas. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam neraka juga, fa fi jahannam, di dalam jahannam, qasrun, ada satu tempat yang disebut dengan hawa, yang malaikat kalau kalau orang kafir dilempar ke tempat itu 40 tahun baru sampai ke daratannya. 40 tahun ini ada orang, ada tempat, ya, disebut dengan hawa. Disebut dengan, andaikan orang kafir dilemparkan ke situ, masuk ke neraka itu yang hawa tadi, baru sampai ke dasarnya itu selama 40 tahun. Artinya apa, Pak?
Alangkah dalamnya neraka itu. Alangkah dalamnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang tertimpa kemurkaanku, sungguh telah celaka dan binasalah orang tersebut. Kemudian Rasulullah juga menceritakan di neraka ada satu lembah yang disebut Athama. Apa isinya lembah itu? Jika yang tadi isinya adalah nanah dan darah yang begitu panas, kalau kali ini ada satu lembah juga di dalam Jahannam itu yang isinya hayyatun wa aqarib, isinya ular dan kalajengking. Fiqaru ihdahunna miqdaru sab'ina qullata summin. Satu kali patokan begitu, itu racunnya seperti 70 kullah. Tahu 70 kullah, Pak? Kalau air itu kan ada 2 kullah, Pak, ya. Nauzubillah, kita kena kalajengking setetes, Pak, itu bisa kejang-kejang gitu rasanya, Pak. Bisa hancur seluruh saraf darah kita. Bayangkan sekali matok begini yang di neraka itu bukan setetes, 70 kullah. Sebak besar, mungkin sekolah pemandian. Bayangkan itu, gimana rasanya, ya Allah. Dan itu yang disebut dengan athama. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya sebutkan beberapa di antaranya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lau anna gharban", andaikan ada segayung, ya, ada segayung neraka diambil, ju'ila fi wastil ardi, dituangkan di tengah bumi ini, la adha natinu rihihi wa shiddatu harrihi ma bainal masyriqi wal maghrib, niscaya seluruh yang di timur dan yang di barat mencium baunya. Diambil segayung, ditaruh di Palembang sini, Pak. Orang di Afrika sana mencium bau busuk dan merasakan panas apa ini. Bayangkan matahari saja, matahari yang ada hari ini di Indonesia itu tidak dirasakan panasnya dengan orang yang di Eropa sana. Mereka sedang malam hari. Ini hanya segayung diletakkan di bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adza natanu rihi, bau bangkainya itu, wa shiddatu harihi, panasnya itu akan terasa ma bainal masyriqi wal maghrib, akan terasa sampai ke ujung timur dan barat. Ya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang juga cukup panjang, Ustaz akan bacakan. Lamma khalaqallahu al-jannata wan nara, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi surga. Jadi tatkala Allah menciptakan surga, kemudian Allah ciptakan neraka, Allah perintahkan Jibril, coba kamu datangi surga yang telah kuciptakan itu. Setelah tiba di sana, unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha, kamu lihat-lihat di sana tentang bagaimana indahnya surga dan apa yang sudah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang akan masuk surga. Malaikat Jibril pun datang, Pak, mendatangi surga, melihat begitu indahnya surga. La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarat 'ala qalbi ahad. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terbesit indahnya surga yang Allah ciptakan. Faja'a fanadhara ilaiha, Jibril pun tiba di surga, kemudian melihat-lihat, ya Allah, alangkah indahnya. Kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidak seorang pun mendengar tentang surga kecuali mereka akan berusaha untuk bisa masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan penghalang-penghalang untuk orang masuk surga, Pak. Apa saja penghalang-penghalang untuk hal-hal yang maksudnya untuk masuk surga itu butuh sabar, diuji dengan musibah. Itu yang disebut dengan makari. Kemudian setelah diberikan penghalang-penghalang surga tadi,
Malaikat Jibril disuruh lagi oleh Allah untuk kembali ke surga. Coba lihat. Ketika ke sana, faqala irji' ilaiha fanzur ila ma a'dadtu laha li ahliha. Qala faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Malaikat Jibril datang lagi ke surga loh. Sebelum masuk surga ada penghalang-penghalang. Artinya seakan Allah meletakkan syarat agar menikmati surga itu ya harus rajin sholat, harus sabar tidak makan yang haram, harus sabar jika dihina orang dan lain sebagainya. Suatu ujian-ujian yang berat. Setelah melihat itu apa kata malaikat Jibril? Wah, kalau kayak gini mah ya Allah, caknya dikit yang bakal masuk surga. Kelihatannya bakal sedikit yang bisa masuk surga. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ke neraka. Dan apa yang sudah Allah ciptakan di dalamnya untuk hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang ke sana melihat rupanya apinya saling tumpang tindih, saling menumpaki. Kemudian malaikat Jibril pun tiba kepada Allah, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Kalau ada orang dengar tentang begitu mengerikannya neraka, niscaya mereka tidak akan mau masuk ke dalamnya. Kemudian Allah pun hiasi neraka. Kalau tadi surga ditutupi dengan perisai-perisai, kalau surga di neraka ini dihiasi dengan zina dibuat nikmat, khamr dibuat nikmat, sabu dibuat nikmat, riba dibuat nikmat. Pokoknya maksiat itu dibuat nikmat, dililit atau dilingkari lah, dikelilingi lah dengan syahwat-syahwat yang mana manusia itu memang senang dengan yang nikmat-nikmat itu. Setelah itu malaikat Jibril datang lagi, wa izzatika ya Allah, kalau begini aku khawatir ndak kate wong lolos ini. Jadi neraka dibungkus dengan kesulitan, surga dibungkus dengan kesulitan, sedangkan neraka dibungkus dengan kenikmatan. Bungkusnya tidak enak tapi dalamnya surga. Bang, yang lainnya tidur subuh, bapak bangun, tidak enak pak. Hujan gerimis itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak harus bangun, tidak enak itu. Bungkusnya tidak enak. Bapak aturan punya uang bisa untuk beli yang lain, bapak berkurban, dibagiin ke orang dagingnya. Kita sendiri kadang jarang makan daging. Yang lainnya bisa beli A, B, C, kita sabar untuk tidak beli itu karena kita takut riba. Anak kita belum dapat kerjaan sampai hari ini karena nggak mau nyogok. Anak tetangga semua dapat kerjaan karena nyogok. Nggak enak pak. Tidak enak. Sebaliknya kalau neraka, bungkusnya enak, tapi dalamnya neraka dibuatnya enak. Dapat gawean, dapat fee, pejabat enak, pintunya dibukain, galau-galaunya. Jadi wong berebut, nyogok ini, nyogok itu demi bisa mendapatkan fasilitas yang enak semuanya. Zina, khamar, semuanya nikmat. Tetapi di dalamnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga menceritakan tentang bagaimana minuman ahli neraka. Minumannya hamim, mendidih sifatnya. Sadid, nanah. Nanah, bau, bangkai, mendidih pula. Itu minuman ahli neraka. Allah. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Yang kalau masuk ke dalam perut tercabik-cabik isi ususnya, hancur ususnya. Wa yusqa mimma in sadid. Allahu Akbar. Makanannya gimana Pak? Makanannya zakum. Apa itu zakum? Makanan law anna qatratan min zakum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli al-ardi ahli dunya ma'a yishahu. Makanan ahli neraka namanya zakum.
yang disebutkan andaikan sepotong saja, setetes saja dari makanan itu jatuh ke bumi ini, seluruh kehidupan dunia ini hancur, Pak. Dan itu akan dimakan oleh ahli neraka. Kemudian sifat makanannya berduri, Pak, sehingga kalau makan tidak bisa keluar, nggak bisa masuk, karena ada duri tadi tersangkut di sini. Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Muzammil, wa ta'aman dza ghussah, dan makanan yang ada ghussahnya. Ghussah itu yang berada di sini, yang nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Keselak, tahu Pak keselak? Makan biji kedondong, nyangkut di sini, ketelan lidah, keluar lidah. Itu sifat makanannya orang ahli neraka. Allahumma na'udzubillah min dzalik ya Allah. Kemudian ya, disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun la tasma'u fiha laghiyah fiha sebelumnya Pak, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' itu apa? Dhari' itu makanan berduri. Makanan bagi penduduk neraka itu berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak bisa bikin gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Ya gimana mau menghilangkan lapar? Tidak masuk perut di sini. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Bayangkan Pak, satu duri bayi makan ikan nih, nyangkut di sini. Apalah rasanya Pak? Bisa demam kita nahannya Pak. Ini segelondong ini Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Dan seterusnya Pak. Cukup ya Pak ya. Yang pada akhirnya penduduk neraka pun tidak satu derajat. Tidak satu. Ada yang sampai kerak neraka. Ada yang hanya di pinggiran. Di pinggiran itu kata Rasulullah SAW, andaikan ada orang berdiri dengan sandalnya menginjak lantai terasnya neraka itu, otaknya mendidih, kakinya nempel, mendidih. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kita memohon dari berkahnya majelis ini, semoga semua yang hadir di sini bersama keluarganya yang dicintai Allah, dilindungi Allah dari api neraka. Kita diizinkan Allah masuk surga min ghairi hisab wal iqab. Amin ya rabbal alamin. Dan satu hal yang sangat penting, saya tutup dengan ini. Kena salah satu tujuan daripada adanya neraka adalah sebagai pelipur lara. Tahu pelipur lara apa? Obat bagi orang-orang yang dizalimi di dunia dan tak bisa berbuat apa-apa. Bapak lihat bagaimana kejamnya Zionis, bagaimana kejamnya orang Israel hari ini Pak. Membunuh. Apa yang Bapak pengen dari mereka sekarang? Orang-orang Israel yang bunuhin orang, ngungsi dibunuh, dibom, diperkosa, negaranya diambil, hartanya diambil. Apa yang? Bagaimana cara Allah menghibur itu? Orang-orang tersebut akan mencicipi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah orang-orang yang terzalimi akan merasakan terobati rasa sakitnya. Terobati rasa sakit nggak Pak lihat saudara-saudara kita dibunuh begitu? Oh sakit sampai nggak sanggup. Bagaimana cara kita membalas? Nggak bisa. Tapi Allah ingatkan, aku sudah siapkan neraka untuk orang-orang yang begitu kejamnya membantai saudara-saudara kita. Ya, na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan yang juga penting untuk disampaikan, kenapa ada neraka? Biar kita ini hidup aman. Kalau nggak ada neraka Pak, orang bunuh orang nggak ada takutnya. Bapak lagi jalan sini, tahu-tahu ditabok orang, harta Bapak diambil, istri Bapak na'udzubillah dilecehkan, anak Bapak dibunuh. Iya, semuanya kejahatan akan menimpa kita. Tapi karena ada neraka, orang kan mikir kan?
Woi jangan bunuh, kakek kita masuk neraka. Woi jangan menyakiti dia, kakek kita masuk neraka. Jadi kita aman hari ini, berusaha aman, berjalan aman, pagi-pagi maraton jalan pagi aman. Salah satunya ada konsep ancaman neraka yang membuat orang-orang berniat jahat berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Jadi sebetulnya jadi jangan dibayangkan Allah menciptakan neraka itu kejam, enggak. Justru karena ada neraka lah hidup ini menjadi aman. Karena neraka inilah kita merasa aman, merasa nyaman, bisa beraktivitas, bisa menikmati. Andai kan sekarang dibatalin, tidak ada neraka. Kalau anak gadis kita diperkosa di rumah sekarang, nggak ada yang takut. Kalau istri kita sekarang selingkuh, nggak ada yang takut. Oh, nggak ada neraka, nggak ada hukuman bagi mereka. Justru semua ini menjadi tentram, damai, bisa kita lakukan. Itu karena konsep adanya neraka, dan itu tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.